akan mengambil sumpah saudara sebagai penjabat Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Waraja, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan pasal 89 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, bahwa penjabat kepala desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh penjabat yang melantik. Sebelum saudara saya ambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab melihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang akan diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan. Pertama, penjabat Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, selaku yang mengangkat sumpah. Kedua, penjabat Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Berikutnya para saksi. Pertama, Ibu Erna Suharyati SHMH. Kedua, Ibu Tri Komala Dewi SSTP MSI.
Saksi disilakan kembali ke tempat. Pasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan oleh penjabat Bupati Cilacap. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada beliau Bapak PJ Bupati Cilacap yang alhamdulillah dari sekian kesibukan beliau, alhamdulillah bisa hadir di Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, dan kami laporkan bahwa Desa Purwasari itu merupakan desa yang berbatasan 4 kecamatan. Yang pertama Wanareja, yang kedua Sidarja, yang ketiga Kedungreja, yang keempat Cipari. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat kepada Mas Gredi. Sudah pada hafal semua belum? Iya, nanti kapan-kapan perkenalan Iya, kayak gitu. Mas Gredi, beliau adalah PLT Kasih Trantibum Kecamatan Wanareja. Kalau induk tugasnya ini di bagian sekarang Prokopim, iya, protokol koordinasi pimpinan, di Sekda Kabupaten Cilacap. Karena di Kecamatan Wanareja kita masih ada kekosongan, yaitu di Kasih Trantibum dan Kasih Kesra. Semoga di tahun depan atau tahun ini bisa segera terisi. Dan semoga beliau masih definitif di sini ya. Iya. Main belajar ya, belajar di Wanareja. Karena dalam setiap perjalanan, terutama perjalanan karir, perjalanan birokrasi, itu semua kita dalam mencari pekerjaan, yang pertama dicari itu jangan nyamannya dulu. Kayak gitu. Karena namanya seseorang kalau bekerja sudah nyaman, itu pasti dia nggak berkembang, kayak gitu. Makanya dalam bekerja itu jangan nyari nyamannya dulu, tetapi ditugaskan di mana kita bisa berkembang. Saya pertama menyampaikan turut bela sungkawa dan terima kasih sekali kepada keluarga besar Pak Ahmad Yunal Ameni yang telah memimpin Desa Purwasari sejak 2019. Semoga amal ibadahnya selama bertugas menjadi amal ibadah, menjadi amalan yang dimudahkan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya menyampaikan selamat kepada Pak Petri sama Ibu yang hari ini dilantik menjadi kepala penjabat kepala desa. Yang lantik itu pejabat bupati, yang dilantik pejabat kepala desa. Lagi musim pejabat. Tapi ini pesan saya penting ini buat Pak Gatro. Masih muda, satu angkatan dengan saya. Ilmunya dasar sama dari Plato. Jadi kalau nanti jadi pemimpin, ya memang jadi pemimpin hari ini harus memberikan contoh yang paling baik, terutama di tata kelola pemerintahan sebaik. Tata kelola pemerintahan itu ada 8 area, 8 area mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Berarti di sini mungkin ada peraturan desa yang harus dibuat, nanti harus sesuai dengan kaidah, tidak boleh semaunya, harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena sampai hari ini banyak orang keinginan bukan kebutuhan, sehingga itu yang dibangun. Yang kedua masalah mungkin penguatan kelembagaan, nanti kerjasama dengan PPD, dengan
teman-teman desa yang lain sebelahnya ini yang perlu diperkuat. Yang ketiga di tata kelola itu adalah berkaitan dengan SDM. Jadi dalam bahasa umum, kalau kita mau membuat sebuah target yang berbeda, harus ditentukan metodologinya juga berbeda, tidak mungkin sama. Dalam bahasa Einstein saya bilang ini sebuah kekiraan. Jadi kita perbaiki di SDM itu dilatih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemudian pengeluaran APBDes-nya sebaik dengan sekarang sistem organisasi, kita perbaiki sistem organisasi ini dari teman-teman di Permades. Seperti itu yang harus kita perbaiki. Jadi ini penting untuk bagaimana membuat proses. Yang lain ada sampai di integritas. Kalau perlu desanya sini nanti bisa korupsi. Sudah belum? Sudah. Jadi contohnya, saya dorong Pak Inspektur itu kalau bisa 100% saya di sini desanya semua anti korupsi. Kita jaga integritas. Itu pintu masuk masalah. Nanti kalau kita belum integritas atau komunikasi belum baik, kita pelayanan kepada masyarakat akan terganggu, sibuk dengan administrasi.